Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir terkait dengan eliminasi intercompany transaction terkait inventory. Setelah kita tahu jurnal eliminasi pembelian dan juga penjualan kembali ke pihak ketiga, sekarang kita akan membahas tentang jurnal income from S dan NCI expense ya, karena ini ada pengaruhnya transaksi inventory ke dua akun ini. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau sebelumnya itu kita cuma fokus di general doang, dimana net income from S akan di plus minus oleh amortized expense. Sekarang kita akan masuk adanya unsur inventory, dimana ketika net income S ini akan dipengaruhi dengan minus unrealized inventory dan plus realized inventory. Jadi ketika ada unrealized itu akan mengurangi nilai income from S. Sebaliknya ketika ada realized itu akan menambah income from S. Kenapa begitu? Logikanya gini. Jadi income from S itu kan net income yang dimiliki oleh S untuk P kan. Nah, ketika ada unrealized itu kan berarti net income S itu belum terrealisasi, belum terjadi. Nah, karena belum terjadi, itu makanya dia minus. Nanti baru ketika udah terjadi atau ketika udah realized baru dia akan di plus lagi, seperti itu. Jadi gitu logikanya kenapa kalau unrealized itu minus, kalau realized itu plus. Nah, kalau yang general ini kan dia pasti upstream, maka dikali persentase kepemilikan. Nah, kalau yang inventory ini tergantung dari posisi penjual dan pembeli intercompany-nya. Siapa, P atau S. Makanya itu dia perlu lihat dulu dia upstream atau downstream, seperti itu. Oleh karena itu langkah menghitungnya di sini langkah menghitung income from S-nya masih sama. Pertama dipisahin dulu downstream atau upstream, dilihat dulu berarti kalau yang general kan masuk ke upstream semua, nanti dikali persentase. Nah, kalau yang inventory lihat dulu siapa pembeli, siapa penjual, siapa pembeli intercompany-nya. Kalau penjualnya itu P dan pembelinya itu intercompany S, berarti itu kan downstream, berarti dia masuk ke sini. Nah, sebaliknya kalau penjualnya itu S, pembelinya itu P, berarti itu upstream kan. Kalau upstream berarti masuk ke sini, seperti itu. Nah, udah habis dipisahin, dijumlahin semua untuk yang upstream dikali persentase kepemilikan, baru habis itu dijumlahin kedua-dua belah pihak, baru itu sebagai income from S. Nah, ini sama dengan perhitungan ini, itu akan sama dengan perhitungan NCI expense. Bedanya itu ada di persentasenya saja. Kalau income from S itu persentase kepemilikan, kalau NCI expense itu persentase minoritas. Jadi masih sama, ini di minus unrealized atau di plus realized. Lalu habis itu dilihat dia upstream atau downstream. Kemudian dipisahin yang downstream sama yang upstream. Ketika P ngejual ke S alias downstream, itu nggak perlu masukin ke perhitungan NCI expense. Kenapa? Karena untuk NCI expense itu hanya memperhatikan yang upstream saja. Oleh karena itu, pentingnya pemisahan downstream sama upstream yang di awal ini tujuannya untuk itu. Dia itu masuk gak sih ke NCI expense seperti itu. Jadi kalau dia downstream, dia itu langsung dihirauin aja. Untuk yang upstream biasa dia dijumlahin baru dikali persentasenya. Seperti itu efek transaksi inventory untuk income from S dan NCI expense.